Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah memulai membicarakan doa keluar rumah. Kita ketika keluar rumah dituntunkan untuk berdoa dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita ulangi lagi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita sadar betul bahwa ketika kita keluar rumah itu atas nama Allah, dengan menyebut nama Allah, sehingga dengan begitu kita juga sadar ketika kita keluar rumah itu insya Allah di dalam kerangka Allah, tidak di dalam kerangka yang lain. Insya Allah ketika kita itu keluar rumah sudah dengan menyebut nama Allah, ya akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan ketentuan Allah. Hanya saja memang ya itu yang saya sebut kemarin, kadang-kadang kita itu lupa untuk membaca bismillah itu ketika keluar rumah, atau bahkan malahan bisa jadi memang tidak berani baca bismillah kalau niatnya sejak awal itu keluar rumahnya itu sudah dalam kerangka tidak baik. Jadi misalnya kita sudah saya contohkan ya, Arab maling kok keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun arep maling ya. Orang mungkin. Nah, kalau mungkin itu tidak paham berarti. Dia tidak sadar. Jadi makanya dengan kesadaran tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Seperti saya sudah pernah juga menyampaikan beberapa kali kalau tidak salah. Setan itu sebenarnya takutnya itu dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita itu di dalam diri kita ada godaan, ya, untuk berbuat yang tidak baik, resepnya hanya satu, ta'awudzlah kepada Allah.
Fa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'in billah. Kalau ada gangguan setan di dalam dirimu, segera itu bertawud kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, janji Allah kalau kita itu mau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan pasti lari. Pasti lari. Wong Allah itu sudah menegaskan kok, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sebenarnya lemah, asal kita berani menyatakan naudzubillah, setan lari. Tapi persoalannya kadang-kadang kita sendiri tidak mau membaca ta'awudz, tidak mau. Jadi misalnya harus berbuat yang tidak baik itu, wah aku tak baca ta'awudz tidak situ. Tidak berani, atau tidak mau. Memang karena sudah niatnya begitu. Walah, kalau udah baca ta'awudz tak situ. Repot nanti harap itu duit tak situ. Itu sadar berarti. Jadi ta'awudz itu kesadaran. Nah di sini sebenarnya ya. Jadi makanya Masya Allah itu. Jadi Allah itu mengajarkan sedemikian rupa, Rasulnya mengajarkan sedemikian rupa, mengawali sesuatu yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Termasuk ketika keluar rumah. Ya, insya Allah dengan mengatasnamakan Allah, dengan menyebut nama Allah, kita senantiasa ingat akan Allah sehingga di dalam aktivitas kita di luar rumah itu juga di dalam kerangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita kemarin sudah sampaikan bahwa kita menyatakan diri bertawakal kepada Allah, memasrahkan diri segala urusan kepada Allah. Karena apa? Ya karena memang kita ini makhluk yang lemah, yang tidak bisa menguasai diri kita sendiri sepenuhnya, sehingga ya tidak ada jalan lain kecuali kita ini memasrahkan, mewakilkan seluruh urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, belum lagi kemudian ditambah dengan pernyataan la haula wala quwata illa billah. Ya. Kesadaran diri kita yang lemah tadi itu, yang lalu ujung-ujungnya kita harus bertawakal kepada Allah itu, memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena memang kita tidak punya daya dan kekuatan apapun kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa keluar rumah itu pun juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki keluar rumah. Ya. Nah, apalagi di luar rumah ya, dengan segala macam kemungkinan yang akan terjadi, yang kita tidak tahu persis. Ya. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau dulu konteksnya misalnya masyarakat di padang pasir keluar rumah itu, itu merupakan tantangan yang luar biasa, berat. Ya. Apalagi kalau perginya jauh, Masya Allah. Tapi jangan kemudian lalu dibayangkan sekarang dengan segala macam kemudahan itu lalu semuanya menjadi tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada bahaya. Bahaya malah lebih ngeri lagi sekarang ini, Masya Allah. Kemarin saya contohkan kecelakaan, hanya mau pergi ke mana, Jatisari, sampai di Medika aja sudah, ya. Di Silayur ya. Itu betapa lemahnya kita itu, betapa lemahnya kita. Makanya ya kita pasrahkan seluruh urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Jadi memang antara pasrah dengan kesadaran diri tidak punya daya dan upaya apapun itu menjadi satu kesatuan. Ya. Orang itu bisa tawakal lalu bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika merasa dirinya lemah. Ketika merasa dirinya itu tidak punya daya apapun. Orang itu tidak mau bertawakal kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang merasa kuat, merasa hebat, merasa punya segalanya. Ya. Makanya saya berkali-kali mengatakan sesungguhnya ketika seseorang itu mau berdoa itu menunjukkan bahwa dirinya itu masih butuh Allah. Ya.
Ya butuh segalanya, butuh pertolongannya, butuh keselamatannya, butuh bantuannya, ya, butuh penjagaannya, butuh dimudahkannya, butuh segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ya monggo nanti setiap kali kita keluar rumah itu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, itu sekali lagi disadari hal seperti itu. Disadari betul ya, bahwa kita ini perginya dalam kerangka Allah, ya. Disadari betul bahwa kita ini memang hamba yang sangat lemah, sangat tidak mampu menguasai diri kita sendiri, bahkan sedetik pun sebenarnya. Ya. Semuanya itu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya memang tidak ada jalan lain bagi kita ini kecuali menyerahkan segala urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun demikian Bapak dan Ibu, bukan berarti lalu ketika kita sudah tawakal kepada Allah itu lalu boleh sembarangan, itu ya enggak. Ya. Kalau misalnya di jalan ya tetap harus mengikuti aturan di jalan. Jangan kok dumeh wis tawakal kepada Allah lalu aturannya jalan iki nak numpak mobil kudu lewat sebelah kiri, ya. Lalu kemudian aku tak lewat sebelah kanan ora apa-apa, aku pasrah Gusti Allah, kok nak tabrakan kan yo kersane Gusti Allah yo ndak begitu, ya. Aturan-aturan tetap dijalankan, tetap diikuti, ya. Kalau waktunya ngantuk ya istirahat. Oh nyatane ngantuk sak kliar ora entuk nabrak tenan nih. Masya Allah ya, aku tahu ngalami soalnya to. Loh bayangkan dari Salatiga ke Semarang. Loh wis tekan GPI kok iso nabrak tiang begini semono iki piye gitu. Ya Masya Allah ya. Ya Allah ya, karena maklum aja Pak. Ya, maklum aja itu Masya Allah ya. Lah ngono ya saya alhamdulillah, orang nabrak wong liya gitu. Ora harus sudah dikorban wong nabrak-nabrak karepe dhewe tur sing bahaya dhewe. Lah nak jajal terus ngantuke kemudian orang nabrak mobil liya orang jalan pada tambah. Masya Allah. Jadi wis ngono alhamdulillah ya to kita wis itu musibah ya alhamdulillah. Tapi intinya harus segera pasrah itu bukan berarti boleh sembarangan, enggak, itu tetap usaha. Jadi tetap dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemudahan, ya, mendapatkan keberhasilan, itu ya usaha. Tapi sekali lagi itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan demikian, ya insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kepergian kita dari rumah itu di samping juga selamat juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.